dan sesungguhnya yang kami gambarkan itu dari beliau-beliau yang langsung menjadi praktisi dan aktivis yang ada di depan kita ini. Jadi Mbak Ii dan Mang Uci mohon bisa memberikan penjelasan, informasi sehingga bisa menambah wawasan kita semua. Kedengeran nggak? Sama kerasnya dengan ini. Itu kalau pitch controlnya bagus kayak gitu. Baik. Jadi kita makan dari sini, dari tanah ini, kita minum dari air susu Ibu Pertiwi. Dan Ibu Pertiwi itu dibangun oleh siapa? Oleh leluhur kita. Leluhur kita itu hebat, bukan cuma hebat, luar biasa, istimewa. Mereka membangun peradaban yang dulu kalau orang mau belajar dari seluruh dunia, datangnya kemana? Ke Nusantara. Di sini tempat belajar, di sini universitas besar. Karena kenapa? Kitabnya hidup. Kitabnya tidak ditulis lagi, tapi sudah tumbuh di dalam perilaku. Itu kenapa orang-orang dulu datang ke sini, belajar di antara kitab yang hidup. Belajar hidup di tengah-tengah kitab yang hidup. Tapi sekarang kita rame-rame pergi ke luar negeri, belajar katanya, terbalik. Kita lihat ternganga-nganga dengan apa yang datang dari luar. Dulu orang ternganga lihat kita, mereka datang ke sini beramai-ramai. Karena Batari Umat berubah menjadi Batari Durga, karena permukaannya semakin dingin, maka di dalamnya masih ada panas yang disebut magma atau putranya Batara Guru. Lalu dia pasti membutuhkan jalan keluar, cerobong. Maka dibutuhkan sebuah cerobong-cerobong asap untuk membuang gas di dalam bumi. Muncullah di situ putra Batara Guru yang besar, yang nantinya disebut Gunung Sunda Purba. Itu yang perwakilannya gitu lah. Nah, karena tingginya 17.000 meter menurut penelitian geologi, maka dia menjadi gunung tertinggi dunia dan disebut Gunung Sunda atau Gunung Cahaya, Gunung Agung Batara Guru. Sedangkan yang lain-lainnya, gunung-gunung api yang lainnya, kami menyebutnya Sanghyang Geni atau Sanghyang Gana. Atau nanti ada yang menerjemahkan banyak, ada yang menjadi Sanghyang Ganesha, ada yang menyebutnya Sanghyang, karena itu pengetahuan yang luar biasa tentang proses penciptaan. Maka orang yang pintar sering disebut jenius. Maka kita dalam salah satu agama tertentu mengatakan ada kitab yang disebut Genesis. Ada lagi kita memiliki Sanghyang Gana. Gana, Ganesha, Genesis, Genius itu satu. Ya. Nah, perkara bagaimana cara kami beribadat? Kenapa kami beribadat tanpa bangunan? Jadi kami sangat menghormati semua gunung. Semua gunung kami hormati. Ada 3 yang harus kami hormati: gunung, hutan, dan sungai. Jadi 3 itu yang harus kami hormati: gunung, hutan, dan sungai. Itu sebabnya di Jawa Barat bagi penganut Kuku Sunda tidak ada rumah khusus, tempat khusus untuk melakukan ritual. Jadi ritualnya biasanya di rumah masing-masing. Nah, dari situlah kita datang. Artinya lalu kami bilang kurang anu ngawaruh kemana. Jadi saya yang memberikan, mereka lah yang memberikan ruh kepadamu. Ya nanti kita menyebutnya karuhun. Nah, jadi segala sesuatu yang memberikan pengaruh kepada kita. Nah, itu yang disebut, nantinya juga dipakai dalam bahasa Indonesia, misalnya dipengaruhi, terpengaruhi, itu yang disebut karuhuan. Akhirnya kalau kita runtun dari diri kita yang sebesar ini, kita perkecil. Jadilah kita bayi. Ini saya ambil jalan singkat cerita Bu ya. Jadilah kita bayi. Sebelum jadi bayi kita adalah spermatozoa. Spermatozoa itu adanya di maniloka. Jadi sebelum dia menjadi janin atau di swarga loka,
tempatnya ada di Indo. Lalu dia nanti akan keluar ke Naraloka, artinya tempat yang terkena sinar matahari. Jadi inilah Naraloka yang nanti dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai neraka. Boleh jadi kita sekarang sedang di neraka karena kita terkena lapar, haus, dingin, panas dan lain sebagainya. Nah dari rantai-rantai ini kita nanti harus dari Naraloka itu kita harus menuju Nir. Jangan sampai kembali lagi ke Swargaloka, apalagi ke Naraloka. Kita harus menuju Nirwana, laju Mokta, gitu. Intinya sama Bu kayaknya ya. Ya, demikianlah penjelasan